Dalam segmen Dialog Jawa Barat hari ini, kita akan mengangkat tema mengenai tata kelola bangunan cagar budaya di kota dan Kabupaten Cirebon bersama pemerhati arsitektur dan akademisi STT Cirebon MT. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam, Kang Goji, Sampurasun, Terima kasih Pak selamat Iwan sore. telah berkenan bergabung bersama kami dalam Dialog Jawa Barat hari ini. Pak, apa masalah regulasi utama yang menghambat pelestarian BCB dan solusi kebijakan apa yang paling mendesak? Iya, Kang Goji, yang saya cermati jelas memang ketidaktersediaan peraturan perundang-undangan, sebut saja Perda mengenai cagar budaya. Nah, justru ini yang menjadi fondasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian pengaturan kawasan cagar budaya di dalam rencana tata ruang, gitu. Mungkin memang sudah ditetapkan di dalam RT RW, tetapi di dalam RDTR itu belum begitu rinci, begitu, mengenai kawasan cagar budaya. Terlebih kalau saya sebut misalkan Kabupaten Cirebon itu pun belum semua kecamatan memiliki rencana detail tata ruang, begitu. Nah, jadi baru sebatas RT RW. Nah, ini dua hal ini yang menurut saya perlu kemudian didorong untuk segera terwujud, begitu. Baik, artinya berkaitan juga dengan bangunan cagar budaya. Bagaimana ini mengoptimalkan bangunan cagar budaya Cirebon sebagai wisata tanpa merusak integritas dan nilai sejarahnya? Ya, kita bisa melihat dari dua strategi, Kang Goji. Yang pertama ini strategi pelestarian, ini tidak boleh lupa. Yang kedua ini strategi pengembangan wisata. Sebagai sebuah strategi pelestarian yang sifatnya fleksibel, tentu kita bisa memanfaatkan bangunan cagar budaya ini sangat adaptif, gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan beberapa bangunan cagar. Pentingnya juga bagaimana kita membuat sebuah penataan signage begitu, kemudian rambu-rambu baik itu di dalam skala perkotaan sampai kepada skala kawasan. Sehingga ketika masuk Cirebon itu sebaiknya ya sudah ada informasi yang jelas begitu. Kemana arah menuju kawasan keraton misalkan atau ke kawasan cagar budaya lainnya. Nah, terkait dengan strategi wisata, tentu kita bisa membuat sejumlah paket wisata yang mengintegrasikan begitu antara daerah sekeliling Cirebon dengan Kuningan, dengan Kabupaten Majalengka yang memang mereka punya potensi sumber daya alam. Nah, kenapa kita tidak integrasikan dengan potensi wisata cagar budaya yang ada di Cirebon, baik itu kota dan kabupaten? Artinya memang diperlukan infrastruktur penunjang agar warga masyarakat dari kota Cirebon dan juga dari luar Cirebon mengetahui bangunan cagar budaya yang ada di Cirebon, lokasinya di mana dan seperti apa sehingga meningkatkan juga daya tarik masyarakat untuk datang ke kota Cirebon. Dan di sisi yang lain, Pak Iwan, bagaimana pembangunan rebana dapat menguatkan narasi BCB Cirebon alih-alih mengancam keberadaannya? Iya, saya yakin konsep rebana ini tidak sampai mengancam. Justru memang kemudian cagar budaya ini bisa menjadi salah satu identitas atau brand dari kawasan rebana. Begitu. Saya pikir Cirebon dengan sekitarnya itu kaya akan situs-situs cagar budaya. Begitu. Nah, berikutnya kita bisa mengoptimalkan peran pelaku-pelaku usaha ini dalam bentuk CSR misalkan. Karena bagaimanapun mereka harus turut berperan dalam menjaga kelestarian cagar budaya. Saya yakin ini bisa diwujudkan begitu, sehingga kepentingan mereka terhadap kepentingan ekonomi usaha di daerah sekitar Cirebon itu tidak kemudian merupakan jati diri Cirebon atau daerah sekitarnya begitu. Baik. Selanjutnya, Pak Iwan, mekanisme pembagian keuntungan atau insentif seperti apa yang adil agar pemilik bangunan cagar budaya mau aktif berpartisipasi dalam pemeliharaan? Ya, jelas memang ini perlu dilandasi oleh sebuah kesadaran Kamboji begitu yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat begitu. Nah, terkait dengan sisi pembagian tadi begitu, ini memang perlu inisiatif
yang cukup besar, terutama dari pemerintah daerah, baik itu kota dan kabupaten, bagaimana bisa mengidentifikasi eh, bangunan-bangunan cagar budaya yang memang kemudian bisa sharing profit misalkan gitu ya. Nah, polanya banyak ragam. Bisa misalkan 60% nanti untuk pemilik bangunan, 40% untuk pengelola. Nah, hanya memang perlu dibuat landasan pengaturannya gitu, apakah berupa perda ataupun pergub. Bisa juga memang kemudian dibuat skema sewa jangka panjang begitu. Nah, ini jauh lebih lebih baik sebetulnya ya, dan termasuk kalau misalkan dipikir memang ini tepat berguna sampai kepada kemudian pembebasan pajak yang mungkin bisa sampai mencapai angka pengurangan di 75% begitu. Hanya yang terpenting bagaimana kemudian pemerintah daerah membuat sebuah pengaturan begitu, antisipasi terhadap kemungkinan ini begitu. Baik, Pak Iwan sebagai pemerhati arsitektur dan akademisi STT Cirebon, melihat kemampuan juga potensi di BCB yang ada di Cirebon ini, apa yang paling unggul Pak menurut Bapak saat ini di Cirebon? Ya, jelas yang paling unggul tentu kehadiran yang dulu sempat menjadi pusat pemerintahan, begitu ya. Di Cirebon terdapat beberapa keraton yang alhamdulillah sampai sekarang ini masih ada, masih berlangsung, begitu aktivitas seni budaya itu masih ada. Ini yang kemudian perlu diangkat begitu ya, karena peran keraton ya sekarang begitu saya lihat ini berkurang begitu dengan beberapa latar belakang, dengan beberapa faktor. Tetapi dengan kemudian kita sama-sama mengangkat, justru ini yang menjadi potensi yang membedakan begitu Cirebon dengan daerah lainnya. Begitu Kang Gojek. Baik, terima kasih Bapak Dr. Iwan Purnama STMT sebagai pemerhati arsitektur dan akademisi STT Cirebon yang telah berdialog bersama kami. Terima kasih Pak, selamat sore, semoga sehat dan sukses selalu. Sami-sami, atur nuhun, sampurasun, Kang Gojek.